kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Pada tanggal 20 Maret tahun 2025, ribuan mahasiswa dan aktivis dari berbagai organisasi masyarakat sipil turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU TNI. Aksi ini dipusatkan di depan gedung DPR RI, Jakarta, dan berlangsung secara serentak di beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Para demonstran menyuarakan kekhawatiran bahwa RUU TNI yang tengah dibahas dapat membuka celah kembalinya dominasi militer dalam ranah sipil serta melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang telah dibangun pasca reformasi. Mereka membawa spanduk, poster, serta melakukan orasi yang menuntut transparansi dan pelibatan publik dalam pembahasan undang-undang tersebut. Proses pengesahan RUU TNI tahun 2025 dimulai dari adanya usulan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Usulan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan peran dan tugas TNI dengan perkembangan situasi keamanan serta dinamika geopolitik yang terus berubah. Pemerintah dan DPR menyatakan bahwa revisi ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara, memperjelas kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang UNSP, dan meningkatkan sinergi antar lembaga keamanan. Namun, sejak awal, rancangan ini menuai pro dan kontra di masyarakat, karena dinilai berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil. Setelah melalui pembahasan di Komisi 1 DPR RI, RUU ini masuk dalam agenda legislasi prioritas nasional tahun 2025. Pemerintah bersama DPR melakukan serangkaian rapat kerja, dengar pendapat, serta konsultasi dengan berbagai pihak seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan TNI. Meski demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa proses konsultasi publik berlangsung minim dan kurang transparan. Beberapa pasal dalam RUU tersebut dianggap multitafsir, seperti pasal yang memperluas peran TNI dalam tugas-tugas dan militer tanpa pengawasan sipil yang ketat. Puncak proses legislasi terjadi pada 20 Maret tahun 2025, ketika DPR RI menggelar rapat paripurna ke-15 masa persidangan 2 tahun sidang tahun 2024-2025. Dalam rapat tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani memimpin sidang dan meminta persetujuan anggota Dewan terhadap pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang. Dengan suara bulat secara aklamasi, DPR menyetujui RUU tersebut. Keputusan ini memicu gelombang reaksi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang merasa aspirasi mereka tidak cukup diakomodasi dalam pembahasan RUU tersebut. Setelah disahkan oleh DPR, undang-undang ini akan menunggu penomoran resmi dan pengundangan dalam lembaran negara oleh Presiden. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam dinamika pertahanan nasional, namun juga membuka ruang perdebatan mengenai batasan peran militer di negara demokratis. Banyak pihak berharap agar pelaksanaan undang-undang ini tetap mengedepankan prinsip-prinsip reformasi TNI, supremasi sipil, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Evaluasi terhadap implementasi undang-undang ini di masa mendatang menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh institusi militer. Pengesahan RUU TNI pada 20 Maret tahun 2025 memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia. Aksi unjuk rasa dipelopori oleh mahasiswa, aktivis HM, dan berbagai organisasi masyarakat sipil yang menilai bahwa undang-undang tersebut berpotensi mengembalikan dominasi militer di ranah sipil. Demonstrasi terbesar berlangsung di depan gedung DPR RI di Jakarta, di mana ribuan massa membawa spanduk dan menyerukan penolakan terhadap pasal-pasal kontroversial dalam undang-undang yang dianggap mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil. Aksi tersebut berlangsung damai, meskipun dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Berbagai seruan yang disuarakan, seperti tagline pagar Indonesia gelap, serta tagline lainnya. Menurut saya pribadi gitu ya, kalau dilihat dari secara akademik gitu ya, atau dalam perspektif
akademik, kita bisa lihat kalau revisi terhadap UU TNI ini merupakan suatu bentuk amandemen undang-undang yang bisa membuat keterbelahan gitu ya, atau terdapat polemik di dalam masyarakat. Karena isi dari muatan revisi Undang-Undang TNI ini akan banyak sekali di mata masyarakat sipil berbeda gitu ya, berbeda eh, perspektif atau berbeda interpretasi gitu. Yang awalnya dari revisi UU TNI ini dimaksudkan untuk memperkuat atau menambah gitu ya beberapa fungsi dari militer, atau bisa disebut juga perluasan fungsi dari TNI gitu ya. Tapi kemudian perluasan fungsi dari TNI yang ada di dalam beberapa atau muatan dalam pasal-pasal yang ada dalam revisi UU TNI ini kemudian intercross dengan kepentingan-kepentingan sipil yang dianggap dilanggar gitu ya oleh TNI, atau dalam hal ini militer secara umum gitu ya. Nah, dalam hal ini perspektif masyarakat melihat revisi UU TNI ini dianggap sebagai bentuk mencoba untuk mengembalikan gitu. Ini kan anggapan masyarakat sipil melihat kalau revisi UU TNI ini bisa mengembalikan supremasi militer gitu ya, supremasi TNI. Yang mana masyarakat sipil menganggap kalau reformasi yang sudah dilakukan sejak tahun 1998 harusnya tetap dipertahankan dan malah diperkuat gitu ya. Yang mana salah satu inti dari reformasi atau melawan dari Orde Baru adalah untuk mengurangi supremasi militer yang terlalu banyak gitu. Atau mungkin banyak juga masyarakat sipil yang melihat pada konsep dui fungsi ABRI gitu ya, yang sangat meluas di masa Orde Baru, kemudian mencoba untuk dikurangi gitu ya fungsi-fungsi yang luas dari TNI atau ABRI di masa lampau gitu, kemudian menjadi mereka fokus pada aspek-aspek militer gitu ya, atau aspek-aspek yang terkait dengan fungsi-fungsi dari TNI itu sendiri. Nah, jika teman-teman mengetahui mengenai penyusunan dari revisi UU TNI ini, memang banyak sekali perdebatan gitu ya. Saya sendiri melihat ya dalam policy making-nya atau dalam penyusunan pembuatan revisi RUU TNI ini sendiri juga tidak lepas dari sorotan publik, manakala dianggap pembahasannya sangat tergesa-gesa gitu ya, atau sangat instan. Yang mana kalau kita ingat kembali gitu ya, pembahasan dari wacana ini bahkan masih sebatas wacana dari pembahasan revisi RUU TNI ini sudah dilakukan sejak tahun lalu gitu ya, kalau nggak salah di bulan Juli atau Agustus. Namun kemudian hilang begitu saja wacana tersebut, tidak dilanjutkan karena mungkin ya negara sibuk dengan ada pemilu gitu ya di tahun lalu ya, ada banyak sekali event-event politik di dalam negeri, sehingga pembahasan lanjut mengenai perluasan atau amandemen terhadap Undang-Undang TNI yang sebelumnya perlu dibahas kembali. Apalagi dengan terpilihnya presiden baru dengan semangat untuk bisa menyelesaikan pembahasan revisi RUU TNI yang belum selesai di masa pemerintahan Jokowi sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian revisi RUU TNI ini kemudian dikebut gitu ya, dimulai sejak bulan Februari awal, kemudian proses pembentukan panitia kerja yang dibentuk, lalu diadakan beberapa kali rapat gitu ya, rapat dengan pemerintah, sampai yang terakhir juga sempat diprotes masyarakat karena rapatnya terkesan tergesa-gesa dan ditutupi gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, karena ada pembahasan rapat yang dilakukan di Hotel Fairmont. Mungkin teman-teman juga baca beritanya, yang mana dianggap oleh masyarakat kenapa pembahasannya sangat tergesa-gesa dan seakan ditutupi gitu ya. Nah, kalau saya sendiri melihat proses dari legislasi yang dilakukan, menurut saya memang agak minim konsultasi publik, minim dialog, minim rapat dengar pendapat dengan masyarakat sipil terutama gitu ya. Nah, mungkin argumen yang bisa menjelaskan kenapa dilakukan percepatan ya, dan tanda kutip juga ya, pembahasan revisi RUU TNI karena keinginan dari presiden yang sekarang gitu ya, motivasinya untuk ada willingness yang kuat untuk segera bisa mengesahkan revisi RUU TNI ini untuk tujuan bisa menambah gitu ya muatan substansi di dalam undang-undangnya itu sendiri. Yang mana kalau teman-teman nanti pelajari gitu ya, di dalam revisi RUU TNI tersebut terdapat beberapa muatan substansi legislasinya yang dianggap menambah gitu ya, alih-alih mengurangi fungsi militer tapi menambah fungsi militer sekarang gitu ya. Misalnya apa? Misalnya ada beberapa dalam muatan pasal-pasal di revisi RUU TNI kemudian disebutkan kalau militer aktif itu bisa menduduki beberapa jabatan publik gitu ya, yang sifatnya sipil. Jadi jabatan sipil itu bisa diduduki oleh
militer aktif. Ada perluasan posisi-posisi ya, kalau nggak salah di pasal pasal 47 ya disebutkan ada beberapa penambahan jabatan sipil yang bisa diisi oleh militer aktif. Kemudian juga di pasal 7 juga disebutkan ada penambahan fungsi militer dari yang awalnya 14 fungsi kemudian bertambah sekarang menjadi 16 fungsi. Ada 2 fungsi tambahan, yaitu fungsi militer untuk membantu dalam pertahanan cyber gitu ya, mengingat kondisi cyber saat ini sangat penting. Kemudian juga tambahan berikutnya adalah fungsi militer untuk melindungi masyarakat di luar negeri. Jadi kalau dilihat dari perspektif akademik, memang akan ada banyak sekali perdebatan dalam pembahasan penyusunan revisi RUU TNI ini. Apalagi mengingat masyarakat sipil sekarang sangat atentif gitu ya, sangat memperhatikan perkembangan kondisi politik saat ini. Jadi kalau bisa dibilang ya penyusunan pembuatan revisi RUU TNI ini tidak akan lepas dari bagaimana melihat keterbelahan atau perpecahan dalam perspektif masyarakat sipil vis-a-vis dengan perspektif pemerintah ya dalam melihat urgensi segera mengesahkan revisi RUU TNI ini. Begitu mungkin. Di beberapa literatur ilmu politik gitu ya disebutkan kalau salah satu indikator dari democratic country adalah supremasi sipil di atas militer gitu ya, civilian supremacy above military gitu kan. Jadi kalau dilihat dari perspektif ilmu politik sendiri sebenarnya nggak ada ceritanya misalnya disebutkan bagaimana militer bisa profesional tanpa harus menggerus demokrasi gitu ya. Ya kalau militer memang harus profesional tapi pada ruang kerjanya gitu ya. Namun ketika sudah masuk ke dalam ruang publik, ruang sipil dan ruang demokrasi, memang harus ada kontrol yang ketat gitu ya, atau ada pembatasan yang ketat terhadap fungsi yang dijalankan oleh militer ini. Jadi mereka boleh bekerja secara profesional tanpa menggerus demokrasi asalkan jabatan-jabatan publik yang diisi oleh militer tersebut tetap pada aturan-aturan yang mengikat, aturan-aturan yang membatasi, dan aturan-aturan yang tetap dalam koridor demokrasi juga. Maksudnya apa? Maksudnya ada public control gitu ya terhadap militer aktif yang menduduki jabatan sipil. Kira-kira seperti itu. Jadi harus ada kata kuncinya ada supremasi juga dari sipil gitu ya dalam mengawasi gitu ya jalannya pemerintahan. Termasuk dalam mengawasi entah itu dari sipil itu sendiri maupun militer yang menduduki jabatan publik. Seperti itu. Tentu tidak lepas dari pembahasan dalam muatan substansi di dalam undang-undang ini sendiri gitu ya. Beberapa pasal yang ada di dalam revisi RUU TNI ini ada yang menyita atensi publik gitu ya. Misalnya disebutkan di pasal 10 gitu ya, perluasan fungsi militer disebutkan bertambah gitu ya dari yang awalnya untuk 14 operasi militer gitu ya, selain perang, kemudian bertambah menjadi 16 gitu ya. Yang tadi saya sebutkan, jadi militer juga diikut sertakan dalam kegiatan pertahanan perlindungan terhadap cyber gitu ya, serangan cyber dan sebagainya. Juga militer juga bertambah fungsinya untuk perlindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Yang mana sebenarnya fungsinya masih tergolong ini ya, kalau bagi saya sendiri masih masuk ke dalam ranah kerjanya militer gitu ya. Oke, ini untuk informasi juga ya mungkin teman-teman yang ada di sini. Jadi militer itu sendiri selain mereka punya operasi militer perang gitu ya, jadi memang militer tugasnya adalah berperang, melindungi kedaulatan negeri gitu ya, melindungi sebagai pertahanan nasional. Tapi selain itu, sejak masa reformasi sudah disebutkan kalau ada beberapa perluasan fungsi militer gitu ya, operasi militer selain perang. Jadi ada singkatannya OMSP, operasi militer selain perang. Jadi militer dapat menduduki jabatan-jabatan publik tidak hanya pada operasi militer perang, tapi juga operasi militer yang selain perang gitu ya. Misalnya apa? Misalnya militer atau TNI bisa berperan dalam penanggulangan bencana. Teman-teman pernah dengar ya, pasti banyak TNI yang dilibatkan ketika bencana terjadi gitu ya. Atau juga TNI bisa juga dilibatkan misalnya dalam apa? Dalam hal penanggulangan terorisme gitu ya. Ketika terjadi terorisme di dalam negeri, makanya ada fungsi TNI di situ, ada fungsi militer untuk memberantas terorisme di dalam negara gitu ya. Nah,
Menariknya di dalam RUU TNI yang terbaru sekarang itu disebutkan kalau perluasan fungsinya bertambah. Operasi militer selain perang ditambah dengan menambahkan fungsi militer untuk menjaga keamanan cyber di tengah ancaman cyber threat gitu ya, cyber attack di zaman sekarang. Kemudian juga ada perluasan fungsi untuk menjaga atau melindungi masyarakat Indonesia di luar negeri. Namun pasal yang paling menarik gitu ya, atau paling mendapatkan perdebatan publik itu adalah di pasal 47, di mana disebutkan kalau ada beberapa poin-poin di dalam muatan pasal 47 itu yang berisikan militer bisa menempati posisi di beberapa lembaga atau instansi negara yang sifatnya publik gitu, atau sifatnya sipil. Ada penambahan jabatan-jabatan pada pos-pos lembaga negara yang bisa diisi oleh militer aktif gitu ya. Dari yang awalnya cuma 9 lembaga negara menjadi 14 lembaga atau instansi negara. Nah, hal ini dikecam gitu ya oleh publik karena sebagai publik menginterpretasikan ini sebagai upaya dari TNI atau militer untuk bisa memperluas fungsinya. Makanya kita kenal sebagai konsep dui fungsi ABRI gitu ya. Konsep dui fungsi ABRI berarti ABRI tidak hanya berperan dalam hal militer, tapi juga untuk berperan di luar tugasnya untuk menjaga keamanan negeri gitu ya. Tugas-tugas yang selama ini erat kaitannya dengan tugas-tugas sipil gitu, atau diemban oleh pejabat publik dari kalangan sipil. Misalnya apa? Misalnya menjadi kepala badan penanggulangan terorisme gitu ya, PPNT, kemudian badan penanggulangan bencana, SAR dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini menurut interpretasi atau publik menilai sebagai bentuk perluasan fungsi militer yang terlalu banyak gitu ya, yang dianggap terlalu luas pekerjaan militer hingga tidak fokus ke fungsi utamanya untuk menjaga kedaulatan bangsa atau menjaga pertahanan nasional. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka tidak heran kalau pembahasan substansi dari revisi RUU TNI akan banyak dikecam oleh publik. Mengingat, sekali lagi ya, kembali kepada literatur ilmu politik disebutkan, misalnya para scholars, ilmuwan ilmu politik seperti Samuel Huntington, lalu Thomas Dahl gitu ya, menyebutkan kalau salah satu ciri negara yang demokratis adalah bisa menempatkan civilian supremacy above militer gitu ya. Supremasi sipil di atas militer. Jadi militer harus tunduk pada peraturan-peraturan negara gitu ya. Tidak ada yang namanya dui fungsi militer di dalam negara. Kira-kira seperti itu. Memang betul harus ada perubahan gitu ya yang akan dilakukan dalam Undang-Undang TNI. Mengingat Undang-Undang TNI yang lama, Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI ya, UU TNI sebelumnya, itu masih banyak belum mengatur hal-hal yang selama ini harusnya ditambah gitu ya. Mengingat substansi-substansi yang ada dalam pasal-pasal RUU TNI sebenarnya ada juga yang terkait dengan perluasan fungsi operasi militer yang sifatnya diperlukan oleh negara. Misalnya seperti apa? Penambahan fungsi untuk penanganan atau pertahanan kekuatan cyber gitu ya. Nah, hal ini perlu ditambahkan dalam revisi RUU TNI menurut saya karena memang diperlukan penambahan tugas gitu ya untuk menjaga kedaulatan nasional tidak hanya di lapangan gitu ya atau terlihat nyata di masyarakat, tapi juga untuk sifatnya serangan-serangan yang sifatnya yang mengancam kedaulatan negara di dunia digital gitu ya, seperti serangan cyber. Kalau menurut saya itu merupakan substansi yang masih wajar gitu ya, bisa diterima oleh publik. Kemudian juga penambahan substansi diperlukan. Kenapa akhirnya revisi dilakukan adalah misalnya dalam hal perlunya status yang jelas bagi karir gitu ya. Kita bicara karir bagi seorang militer sendiri. Nah, di dalam RUU TNI ini kemudian diatur gitu ya, kalau nggak salah di pasal 50 sekian, saya lupa, disebutkan kalau karir bagi seorang militer itu bisa diatur dengan jelas. Misalnya dalam hal kapan mereka pensiun, kapan mereka mendapatkan kenaikan jabatan dan sebagainya. Nah, yang berubah dalam revisi RUU TNI ini adalah penambahan masa usia aktif gitu ya dari seorang militer aktif gitu ya. Bertambah tahunnya karena dianggap perluasan tambahan pekerjaan gitu ya, apalagi ditambah dengan sebelumnya masa pensiun bagi seorang militer terutama yang jabatannya tinggi seperti perwira tinggi itu sangat cepat gitu ya, sangat terlalu dini untuk mereka pensiun, sehingga dikala mereka menjadi jenderal dan menjadi kepala pertahanan gitu ya, mereka terlalu cepat pensiunnya. Jadi sehingga kemudian di dalam revisi RUU TNI ini ditambahkan pasal yang bisa memberikan tambahan masa aktif bagi TNI untuk menjabat.
Itu menurut saya substansi-substansi yang masih tergolong dibutuhkan, sehingga kenapa RPCR rutin ini dilakukan gitu ya. Namun ada juga menurut saya pribadi gitu ya, substansi dalam RPCR rutin ini yang kemudian bisa mengancam atau bisa membuat kendala gitu ya di kemudian hari. Misalnya apa? Di dalam pasal 37 disebutkan ya, di ayat keduanya, kalau misalnya jabatan-jabatan publik sipil lainnya bisa ditempati oleh TNI aktif ya, atau TNI yang ingin menduduki jabatan-jabatan sipil selain yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, wajib diisi oleh atau boleh diisi oleh anggota TNI selama mereka mau mundur atau pensiun terlebih dahulu gitu ya. Nah, hal ini semoga bisa disepakati gitu ya, bisa dilakukan dan bisa dalam tanda kutip gitu ya, bisa di komitmen bersama gitu ya dari semua unsur militer aktif gitu ya, agar mereka bersedia mundur ataupun pensiun kalau ingin menduduki jabatan-jabatan sipil lainnya yang tidak dimasukkan atau tidak ditentukan dalam undang-undang TNI tersebut. Gitu ya, jangan sampai di kemudian hari dengan dalih untuk perluasan jabatan publik yang bisa ditempati oleh militer membuat posisi-posisi yang selama ini ditujukan untuk sipil kemudian bisa diduduki oleh militer, padahal itu melanggar. Kira-kira seperti itu.